acara kita. Mari kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita, menjaga ketenangan di tempat kita masing-masing, dan sambil berdalam hati kita masing-masing untuk meminta kuasa Roh Kudus untuk tetap hadir dalam hati kita. Sebagai lagu pembuka pada malam hari ini, namun sebelum itu kami mau mengingatkan untuk teman-teman yang belum menggunakan nama asli di profil masing-masing, tolong diganti dulu ke nama asli, jangan pakai nama samaran atau nama-nama lainnya. Tolong diganti ke nama asli dulu supaya kita bisa saling kenal siapa yang ada di dalam conference meeting ini. Baiklah, mari kita ikuti lagu buka sekaligus lagu pujian yang akan dibawakan oleh senior missionary Stephen Karamoy. Kami persilahkan. Halo, Kak Stephen. Kak Stephen. Oke. Sudah siap? Ya. Oke, mari kita ikuti lagu pujian oleh Kak Stephen Karamoy. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Berkat yang tentu Tuhan janji, Yesus menjadi milik kami, umat tebusan warisanlah, disuci oleh darah Yesus. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Berserah kami pada Tuhan, itu memberikan kegemaran, turun malaikat pada kami, membawa rahmat serta kasih. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Berserah kami pada Yesus,
damai bahagia diberikannya. Kami memohon pada Allah, turunkan kuasa dan anugerah. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus panjang hari. Kami masyurkan dan nyanyikan, memuji Yesus sepanjang hari. Amin. Terima kasih banyak Kak Stephen Karamo yang sudah membawakan lagu pujian pada malam hari ini. Selanjutnya kita akan mengikuti kesaksian yang akan dibawakan oleh Kak Stella Noya Saparinus yang ada di Jakarta saat ini dan melayani bersama-sama dengan senior misionaris Pendeta Antonio Saparinus. Untuk itu kepada Mem Stella kami persilahkan. Mem Stella, halo? Halo? Oke, bisa kedengaran? Ya bisa. Oke, silahkan. Bisa kedengaran suara saya? Bisa. Selamat malam teman-teman misionari. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Terima kasih untuk panitia yang telah mempercayakan kepada saya untuk membagikan pengalaman hidup di dalam kehidupan saya sampai saat ini. Malam hari ini, apa yang saya ingin saksikan ke teman-teman, itu adalah apa yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan saya secara pribadi sampai saat ini. Hanya ada 3 hal yang ingin saya bagikan malam ini untuk teman-teman sekalian. 3 hal yang diberikan Tuhan yang begitu berarti, yang membawa sukacita, dan sangat saya syukuri dalam kehidupan saya sampai saat ini adalah yang pertama adalah ketika Tuhan memberikan saya seorang anak yang melengkapi kebahagiaan pernikahan saya. Dia adalah anak saya, Aisyah Ethagio Saparinus. Kenapa saya ingin membagikan ini kepada teman-teman? Anak yang menjadi pergumulan kehidupan pernikahan kami, dan 1 tahun pernikahan, Tuhan baru izinkan kami untuk memiliki seorang Aisyah kecil untuk kehidupan kami. Dan itu membutuhkan perjuangan yang cukup luar biasa untuk melewatinya. Karena bulan demi bulan saya butuh pergumulan yang besar, karena harus melawan dengan bleeding sampai mendekati masa kelahiran dan masa persalinan. Dan teman-teman tahu, itu tepat hari Sabtu.
Hari Sabat, setengah 5 pagi, tiba-tiba ketuban saya pecah dan kami tetap memutuskan untuk ke gereja. Suami saya belum punya pengalaman untuk itu. Dan pada akhirnya ternyata ketuban sudah semakin banyak yang membuat saya sudah tidak bisa berjalan lagi dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan awalnya harus normal, tetapi tidak melahirkan normal, yang harusnya melahirkan jam 8 malam, karena satu dan lain hal, akhirnya operasi itu dilangsungkan di setengah 11 malam. Teman-teman, bagi saya saat itu, saya tidak membutuhkan siapa-siapa, dan pada saat itu, saya hanya sendiri di ruang bersalin. Dan ketika saya sendiri, saya hanya menyadari bahwa yang saya hanya butuhkan saat ini adalah Tuhan. Ternyata dalam keadaan sulit seperti itu, teman dan partner terbaik saya saat itu adalah Tuhan. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Hasil CTG anak saya saat itu jantungnya sudah lemah dan kondisinya sudah menurun, dan saya hanya serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, semuanya berlalu, dilewati dengan kurang tidak suatu apa-apa. Dan 3 bulan kemudian saya baru tahu ternyata kaki anak saya itu sudah sempat biru. Dan suami saya baru mengetahui bahwa harusnya anak kami itu sudah nggak ada. Karena dia sudah terlambat 10 jam pertama, ditambah lagi dengan 8 jam, jadi sudah hampir mungkin 17 atau 18 jam. Dan apa yang ingin saya bagikan, berkat Tuhan itu tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan keluarga kami. Dan suami saya hanya bilang, ketika anak ini Tuhan berikan buat kita, Tuhanlah yang akan menjaga untuk kita. Dan saya bersyukur sampai saat ini, baby Aisyah dalam keadaan sehat, dan dia bertumbuh, dan kami semakin mengerti akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua adalah ketika Tuhan memberikan seorang pasangan hidup menjadi partner seumur hidup bagi saya, yaitu suami saya tercinta. Jauh sebelum Tuhan pertemukan dengan suami saya, menjadi partner yang terbaik dalam kehidupan itu, saya bersyukur Tuhan membawa saya di kampus 1000 Missionary. Kenapa teman-teman? Belajar menjadi seorang partner terbaik untuk partner Anda. Tuhan latih saya di kampus 1000 Missionary. Waktu di ladang, saya selalu hanya ingat pesan trainer, jadilah partner yang terbaik untuk partnermu. Dan teman-teman, yang saya mau bagikan, saya sangat bersyukur. Kenapa? Partner yang Tuhan tempatkan di sisi saya di saat di mission field, memiliki keserupaan karakter yang sama dengan partner seumur hidup saya. Dan saya bersyukur Tuhan berikan partner saya di mission field, dan saya bisa saksikan kami tidak pernah yang namanya bertengkar. Kami tidak pernah yang namanya berantem. Dan sampai saat ini kami seperti kakak beradik. Dan sampai saat ini kami saling mendukung satu sama lain, baik secara finansial, baik secara rohani, spiritual, dan segala hal. Bahkan kami masih tetap saling mendoakan satu sama lain sampai saat ini. Partner saya adalah Dewi Purwanti. Kami tidak pernah berencana kami harus menikah dengan seorang pendeta. Tapi Tuhan memanggil kami berdua untuk menjadi pelayan Tuhan mendampingi seorang pendeta. Saya percaya kami berdua itu sangat bergumul, tetapi Tuhan izinkan ini buat kami. Di mission field kami tidak pernah berpikir ketika Tuhan mau manggil kami untuk menjadi seorang istri pendeta untuk mendampingi pelayan Tuhan. Untuk itu, berkat Tuhan sekali lagi saya syukuri di dalam kehidupan saya. Ketika Tuhan memberikan
pasangan hidup, seumur hidup untuk saya kembali teringat akan peristiwa ketika Tuhan menempatkan saya itu di mission field. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan partner seumur hidup saya yang sangat menguatkan kehidupan saya, yang menuntun saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. COVID-19 membuat saya bersyukur kepada Tuhan. Kenapa, teman-teman? Virus corona membawa saya dan suami saya lebih memiliki waktu, lebih banyak waktu belajar untuk mendalami pekabaran rahmat terakhir atau pekabaran malaikat ketiga. Dan di situ kami lebih banyak waktu untuk sharing, bahkan mungkin sampai larut malam. Meskipun anak kami sudah tidur, dan kami tidak pernah rasa bosan untuk sharing satu sama lain, menguatkan satu sama lain, dan saling menolong satu sama lain untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan dan mengerti akan pekabaran ini untuk kami boleh hidupkan secara pribadi. Sebagai ibu dan sebagai ayah, kami berdua bergumul bagaimana cara untuk membesarkan Isaiah. Tapi lewat pekabaran rahmat terakhir ini, menuntun kami harus menjadi orang tua yang konsisten. Harus menjadi orang tua yang benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan dengan pekabaran yang telah kami pelajari. Kami tahu kami tidak mampu, tapi kami berdoa kepada Tuhan bergumul supaya Roh Kudus boleh menuntun kami dan memampukan kami untuk menghidupkan pekabaran itu. Kami dituntut harus menjadi orang tua yang disiplin, sopan, dan teratur untuk si kecil Isaiah. Anak kami sudah mulai bertumbuh. Setiap gerak-gerik, apa yang kami lakukan, semua diperhatikan dan dilihat. Bahkan, makanan kami pun Isaiah selalu lihat. Dan dia ingin untuk makan apa yang kami makan. Dan ini sangat menegur kami, mengingatkan kami, bahwa kami harus belajar untuk menghidupkan pola hidup sehat, sehingga anak kami boleh mengikuti apa yang difirmankan Tuhan melalui pena inspirasi tentang pekabaran kesehatan. Saya dan suami saya, kami bergumul juga. Terlebih khusus saya sebagai seorang ibu. Kehadiran anak kami membuat saya mengerti apa arti seorang ibu. Karena dunia membutuhkan ibu yang benar-benar ibu, bukan hanya sekedar ibu, yaitu seorang ibu pendoa. Teman-teman, saya bagikan cerita tentang Hana dan Elkana. Hana tidak memiliki anak, tapi dia berdoa minta sama Tuhan untuk berikan anak. Dia meminta anak bukan untuk dikasihi dan diperhatikan oleh Elkana, tetapi janji dia ketika Tuhan berikan anak untuk dia, Samuel, maka dia akan berikan Samuel untuk Tuhan. Dan itulah yang dilakukan oleh Hana. Dan kita tahu bersama, Samuel itu tinggal bersama Nabi Eliab. Tapi apa yang dilakukan Hana? Tugas Hana adalah membuatkan baju untuk si Samuel. Dan ketika saya membaca satu kutipan di dalam buku pena inspirasi, di situ katakan, setiap jahitan, setiap tusukan benang yang dimasukkan ke dalam rajutan baju dari Samuel, di situ semua ada doa untuk Samuel. Ketika saya baca itu, dan ketika saya mendengarkan kembali, saya merasa terharu, merasa Tuhan, saya ingin menjadi Hana modern untuk Samuel kecilku, Isaiah kecilku, sehingga dia boleh menjadi Yohanes modern, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu menjadi pergumulan saya dan suami saya sampai saat ini. Saya menyadari tugas kewajiban yang khusus dipertanggungjawabkan kepada seorang ibu.
Dan tugas ibu yang terutama ialah mengurus anak-anak untuk membentuk tabiat mereka agar mereka bahagia dalam hidup ini dan menyelamatkan masa depan, yaitu hidup yang kekal. Itu adalah bagian yang kedua. Dan saya menyadari ibu itulah wakil Allah untuk menjadikan seluruh keluarganya Nasrani. Itu yang dikatakan oleh Pena Inspirasi. Dan ini menjadi satu tanggung jawab yang besar bagi saya untuk bergumul bersama Tuhan, untuk boleh mencerminkan akan karakter Kristus untuk kehidupan rumah tangga dan keluarga saya. Dan saya bersyukur tuh banyak hal yang Tuhan bukakan satu persatu di dalam keluarga kami. Dan hal yang ketiga, ketika Tuhan memberikan anak, ketika Tuhan memberikan pasangan hidup, yaitu suami, yang ketiga adalah ketika Tuhan memberikan satu pelayanan yang indah untuk saya. Tuhan memberikan mission field baru untuk saya, yaitu keluarga. Saya bersyukur Tuhan memberikan keluarga, di mana dalam rumah tangga, dalam keluarga, saya boleh mempelajari tentang bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa. Unconditional love. Di mana kasih itu dimunculkan, kasih dipupuk, bertumbuh, dan kasih yang bertumbuh itu adalah kasih Yesus. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesempatan dan masih mau memberikan saya kesempatan untuk mau melayani Tuhan lewat keluarga. Melayani suami saya, melayani anak-anak, melayani anak saya. Pelayanan bukan berbicara tempat, tetapi bagi saya pelayanan itu berbicara hati. Ketika hati saya menyatu dengan Tuhan, saya merasakan bahwa dimanapun tempat Tuhan tempatkan untuk saya melayani, saya akan bersukacita bersama Tuhan. Saya ingin membagikan tempat pelayanan kami. Saya mendampingi suami saya yang sekarang melayani di satu jemaat. Kami harus berpindah rumah karena tempat kami terlalu jauh dengan tempat pelayanan jemaat yang akan kami layani. Kami berdoa, tanya Tuhan, Tuhan, di mana rumah yang tepat dan terbaik untuk kami? 1 bulan berlalu, kami sudah harus pindah, tapi kami pada akhirnya tidak menemukan tempat. Kami mencoba untuk mengambil satu perumahan. Saya berdoa dan saya pikir itu sudah tepat dan terbaik. Tapi suami saya berdoa dan suami saya katakan, sepertinya ini tidak tepat. Sebagai istri, saya percaya apa yang suami saya putuskan, saya percaya itu keputusan yang Tuhan inspirasikan kepada dia. Akhirnya kami cari lagi tempat yang lain. Tempat yang lain sudah hampir siap, tetapi belum bisa ditempati. Akhirnya suami saya putuskan, berarti ini bukan tempatnya. Tempat lagi yang satu, sepertinya kami tidak menemukan sesuai dengan kebutuhan dan budget kami. Akhirnya Tuhan membawa kami di satu tempat yang sangat betul-betul menguji saya dan membuat saya bergumul. Tempat ini seperti terisolir, tempat ini kecil, sangat sederhana, dan misionari Kimberly dan misionari Rival sudah datang mengunjungi kami, puji Tuhan. Mereka tahu keberadaannya. Itu membuat saya bergumul awalnya. Dan saya bertanya, Tuhan, kenapa harus tinggal di sini? Kenapa kami harus dibawa di tempat yang seperti ini? Saya sempat protes sama Tuhan. Dan suami saya hanya menjawab satu. Saya sempat bilang, ini bukan dari Tuhan. Tapi suami saya bilang, tempat ini Tuhan yang berikan. Awal saya tidak mengerti apa maksudnya. Seiring waktu berjalan, masuk di bulan Maret ini,
barulah saya menyadari kenapa Tuhan tempatkan kami di tempat ini. Yang pertama, teman-teman tahu, perumahan yang harusnya kami ambil dan kami batalkan, suami saya bilang tidak jadi. Waktu hujan kemarin, tempat itu, ketika hujan deras, daerah perumahan itu terkena banjir, dan banjir yang besar. Kedua, tempat tinggal yang akan kami ambil, ada 2 tempat tinggal yang kami ambil, harusnya kami tempati, dan itu tidak jadi. Teman-teman tahu, di belakang rumah mereka, dan di samping rumah mereka, tetangga-tetangga yang dekat rumah yang harus kami ambil, positif terkena COVID-19. Suami saya bilang, kamu lihat betapa luar biasanya Tuhan menjaga kita. Daerah kami punya alam yang cukup menenangkan kami, meskipun kecil dan sederhana, tetapi banyak berkat Tuhan yang datang lewat tempat tinggal kami ini. Dan teman-teman tahu, dalam kondisi seperti ini, Tuhan mengirim tempat tinggal untuk kami. Tiba-tiba ada satu rumah yang tiba-tiba orang itu harus pindah, dan hari itu juga, besoknya mereka, hari itu juga kami datang, dan hari itu juga kami bisa mendapat rumah itu dengan harga yang sesuai dengan budget kami. Bahkan saat ini, di luar ekspektasi kami, rumah itu seperti baru. Kelihatan dibuat oleh sang pemilik. Apa yang saya mau bilang di sini, bagikan. Berkat Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Dan saya teringat dengan satu kutipan yang begitu menguatkan saya secara pribadi, dan saya percaya itu menguatkan keluarga kami. Di dalam kutipan pena inspirasi, katakan, kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita akan melupakan cara Tuhan menuntun kita dan pengajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Tuhan memberkati teman-teman, kiranya ini boleh menguatkan kita, biarlah kita tetap memegang iman Yesus, dan biarlah kita boleh memiliki iman Yesus dalam kehidupan kita, untuk terus menuntun kita, sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Amin. Terima kasih banyak Mem Stella untuk kesaksiannya. Oke. Baiklah teman-teman, sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung di dalam revival kita pada malam hari ini. Sekali lagi kita mengingatkan, di malam hari ini, judul pembahasan kita adalah Kingdom of God yang akan dibawakan oleh Pastor Nam Jinko dan akan dibahasakan oleh Pendeta Stephen Sugiarto. Dan teman-teman, kami mengingatkan setelah renungan ini, kita akan ada doa, setelah itu kita akan tutup, dan kita memohonkan untuk teman-teman sekalian untuk tetap menjaga ketenangan masing-masing di tempat Anda masing-masing. Setelah kita beribadah, kita tetap menjaga kehikmatan ibadah kita mengingat kita dalam suasana revival. Untuk itu kita tidak berbicara terlalu keras satu sama lain agar kekusukan ibadah ini tetap menjadi bagian kita. Untuk itu saya mempersilahkan kepada Kak Ronald untuk mempersiapkan lagu tema. Lagu tema sudah saya kirimkan di chat masing-masing untuk liriknya. Dan kita akan bernyanyi dari tempat kita masing-masing, sementara musik ini akan dimainkan. Lagu tema kita adalah Redemption Draweth Nigh. Liriknya bisa kita buka di dalam chat masing-masing. Years of time has come and gone since I first heard it told how Jesus would
come again someday. If back then it seemed so real, then I just can't help but feel how much closer His coming is today. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draw with night. Wars and strife on every hand, and violence fills our lands. Still some people doubt that He would come again. But the word of God is true. He'll redeem His chosen few. Don't lose hope. Soon Christ Jesus will return. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head, redemption draw with night. Signs of the times are everywhere. There's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head. Lift up your head. Lift up your head. Redemption draw with night. Amen. Amen. Okay, Pastor Nam, you can start the sermon. Okay, shall we pray? Mari kita berdoa. Our precious loving Father in heaven, Bapa kami yang berharga di kerajaan surga, thank you for giving us such a beautiful evening, terima kasih untuk memberikan malam hari yang indah ini. beautiful opportunity to gather together and praise and worship your holy name. Waktu yang indah di mana kami boleh berkumpul bersama-sama dan memuji nama-Mu yang kudus. This evening we humbly come to you Malam ini dengan kerendahan hati kami datang kepadamu, and invite Holy Spirit come down. mengundang Roh Kudus-Mu untuk datang dan hadir. Give us new spirit and new heart within us. Memberikan kami
roh dan hati yang baru. We pray in Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amin. Okay. Greetings to all our beloved missionaries from Medland campus in the name of Jesus Christ. Jadi kami mengucapkan salam dari kampus 1000 Misionaris Medan. Okay. Matthew chapter 18 verse 19 and 20. Dalam Matius 18 ayat 19 dan 20, Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. dikatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. I believe this evening, everywhere where our beloved missionaries gather together in the name of Jesus Christ, Saya percaya malam ini dimanapun para misionaris yang dikasihi berkumpul, Jesus is in the midst of us, Kristus berada di tengah-tengah kita semua, and He will listen our prayer. dan Dia akan mendengarkan doa kita. So let me share one story. Mari saya ceritakan sebuah kisah. Maybe some of you already ever heard this story Mungkin beberapa di antara kita sudah mendengar cerita ini, concerning fake bill. yaitu mengenai uang palsu. Yes, there are many fake bills, especially $100 in America. Ada begitu banyak uang palsu di Amerika, khususnya mengenai uang $100. Also become social problem. Dan ini pun menjadi masalah sosial. And also they make the kinds of the task force to find and also distinguish fake bill from the real bill. Dan pada akhirnya mereka pun juga memutuskan sebuah tugas untuk membedakan antara uang palsu dengan uang yang asli. So whenever they found out the fake bill, Setiap kali mereka menemukan uang yang palsu, they made a list and also search where is the different. mereka membuat catatan dan daftar di manakah perbedaannya. But they realized, Tapi mereka menyadari, even though they doing their best to distinguish the fake bill from the real bill, walaupun mereka berusaha melakukan yang terbaik untuk membedakan antara uang palsu dengan yang asli, yes, there are many different kinds of the fake bill actually. namun begitu banyak sekali jenis uang yang palsu. Also realized getting more harder and also difficulty to distinguish the fake bill from the real bill. Dan mereka pun menyadari kesulitan yang semakin lebih susah lagi untuk membedakan uang palsu dengan uang yang aslinya. Because so many different kinds of the fake bill. Oleh karena begitu banyak sekali jenis uang palsu. That's why finally they changed the method, the way how to distinguish the fake bill from the real bill. Jadi akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengganti cara bagaimana membedakan antara uang palsu dengan uang yang asli. They stop observing and also searching the fake bill anymore. Mereka menghentikan segala penyelidikan tentang uang palsu. And they just see and observe and search real bill. Namun mereka hanya menyelidiki, mempelajari lebih dalam lagi mengenai uang asli tersebut. Actually, there is only one real bill. Karena hanya ada satu uang yang asli. After they change the method, Dan setelah mereka mengganti metode mereka, they realized it is got easier than before. mereka sadar, oh ini menjadi lebih mudah untuk mereka. Even though they only study about the real bill, Walaupun mereka hanya mempelajari uang yang palsu, uang yang asli saja, when they saw the fake bill, they realized easily. tapi ketika mereka melihat uang yang palsu, dengan mudah mereka bisa mengetahuinya. Yes, this is one of the good example story for our team. Dan ini mungkin sebuah cerita yang baik untuk tema kita. Okay, so Hebrews chapter 12 verse 2. Dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, Okay, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yes, in the last days, as we know, we can hear the many rumors and uses of the last day event around the world. Di akhir zaman ini, kita bisa mendengarkan rumor ataupun peristiwa mengenai
peristiwa akhir zaman, also earthquake, mengenai gempa bumi, also eruption of volcanoes, letusan gunung berapi, also famine dan juga kelaparan, and flood, banjir, and also pestilence, bahkan juga wabah, so like the pandemic. ya COVID-19. seperti pandemik corona sekarang ini. But there is one thing what I want to tell you. Tapi ada satu hal yang ingin saya katakan kepada kita semua. Yes, if we focus on this kind of the event, Kalau kita berfokus kepada peristiwa-peristiwa ini, we'll never have the peace in our heart. kita tidak akan pernah memiliki kedamaian di dalam hati. That's why Bible mentioned looking unto Jesus. Itulah sebabnya Alkitab berkata, marilah kita memandang kepada Yesus. And Bible says the author and finisher of our faith, Jesus is. Dan Alkitab pun menjelaskan bahwa yang memimpin kita dalam iman What ini. Jesus promises. Dan apakah yang Yesus janjikan kepada kita? John chapter 14 verse 27. Dalam Yohanes 14 ayat 27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Not as the world I give to you, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jesus promised to give us peace. Yesus berjanji untuk memberikan kedamaian. Jesus doesn't want us to be troubled Dan Yesus tidak ingin kita menjadi gelisah or be afraid. atau menjadi takut. Yes. Also John chapter 16 verse 33. Dan juga dalam Yohanes 16 ayat 33. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. In the world you will have tribulations, but be of good cheer, I have overcome the world. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yes, Jesus want to give us peace. Yesus ingin memberikan kedamaian bagi kita. But not only that. Namun bukan hanya itu saja. Matthew chapter 11 verse 28. Matius 11 ayat 28. Jesus promises, I will give you rest. Yesus pun berjanji kepada kita untuk memberikan kelegaan. Yes, actually Jesus is our hope. Ya, sebenarnya Yesus adalah harapan kita. And then if we have the true relationship with Jesus Christ, Dan jika kita memiliki hubungan yang sejati bersama dengan Yesus, we'll have peace and rest in our heart. kita akan memiliki kelegaan dan kedamaian dalam diri Even though kita. we are living in the last days, Walaupun kita hidup di akhir zaman, this is promise what Jesus has given to us. namun ini adalah janji yang Yesus berikan bagi kita. That if we don't have peace and the rest in our heart, Dan jika kita tidak memiliki kelegaan dan kedamaian di dalam hati kita, it means and it proves the lack of our faith. maka ini membuktikan iman kita yang kurang. Yes, who is Jesus Christ? Siapakah Yesus Kristus? John chapter 5 verse 39. Yohanes 5 ayat 39. Jesus said, you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these are these which testify of me. Dikatakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Yes, this Bible, the focus and also aim of the Bible is only Christ. Fokus dan tema dari Alkitab ini hanyalah Kristus. Yes. I want to show the figure. Saya mau menunjukkan sebuah gambar ini. Okay, so through the whole the Bible, we can hear the voice of Jesus Christ. Melalui Alkitab kita bisa mengetahui seruan dari Yesus Kristus. Same voice. Seruan yang sama, It is finished. yaitu sudah selesai. After creation, Jesus cried out, it is finished. Setelah penciptaan, Yesus berseru, sudah selesai. And on the cross, Dan di atas kayu salib, also Jesus, before he died on the cross, he cried out, it is finished. sebelum dia mati di atas kayu salib itu, dia pun berkata, sudah selesai. And when Jesus come out from the most holy place and come again, Dan ketika nantinya Yesus akan keluar dari bilik yang maha kudus dan akan datang kembali, he will cry
out with a loud voice once again. Ia akan berseru dengan nyaring sekali lagi. It is finished. Sudah selesai. You know, as we know, Jesus is our creator. Sebagaimana yang kita ketahui, Yesus adalah pencipta kita. All things were made through him, through Jesus Christ, and without him nothing was made that was made. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Yes, two voices after creation and on the cross already cry out. Dua seruan telah Yesus ucapkan. One voice left. Tinggal satu lagi seruannya, When Jesus come again, yaitu ketika Yesus akan datang kembali. he will cry out. Dia akan berseru, It is finished. sudah selesai, And he will come. dan Dia akan datang. But about the more detailed things about this, the voice of Jesus Christ, maybe we can share later. Mengenai seruan Yesus Kristus ini, lebih detailnya kita akan berbicara di waktu yang lainnya. Yes, there is a very important thing we have to remember in the last days. Tetapi ada hal yang penting yang kita harus ingat di akhir zaman ini. Through this figure. Melalui gambar ini, Okay, so now, once again, I want to draw your attention to Jesus Christ. dan sekali lagi saya mau membawa perhatian kita semua kepada Yesus Kristus. As we know, the gospel is good news. Sebagaimana yang kita ketahui, Injil adalah kabar baik. And also, the gospel is Jesus Christ. Dan Injil itu adalah Yesus Kristus. Mark chapter 1, verse 1, Dalam Markus 1 ayat yang pertama, is written, the beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. And Romans chapter 1, verse 2 and 3, Dan Roma 1 ayat 2 dan 3, the gospel of God, which he promised before through his prophet in the Holy Scriptures, concerning his son Jesus Christ our Lord. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Yes, I want to tell you, gospel is the Jesus Christ himself. Jadi saya mau katakan, Injil adalah mengenai diri Yesus Kristus. Also, Ellen G. White clearly mentioned like this. Dan Nyonya White pun juga dengan jelas mengatakannya, Christ Kristus was both the law and the gospel. adalah hukum sekaligus Injil itu. Christ himself is both the law and the gospel both. Jadi Kristus adalah hukum sekaligus Injil itu. Okay, if we see the gospel word in the Bible, Kalau kita melihat kata Injil di dalam Alkitab, 110 times written and used in the Bible. ini digunakan dan tertulis sebanyak 110 kali. And especially the synoptic gospels, the Matthew, Mark, the Luke, the 20 times, Khususnya dalam kitab Injil ada 20 kali, and Act 11 times, dalam buku Kisah ada 11 kali, and the letters of the Paul, the 74 times, surat-surat Rasul Paulus ada 74 kali, and First Peter 4 times, 1 Petrus ada 4 kali, and Revelation only once. dan Wahyu hanya sekali. As we know, Revelation chapter 14 verse 6, Sebagaimana yang kita ketahui dalam Wahyu 14 ayat yang ke-6, in the three angels message, yaitu dalam pekabaran 3 malaikat. then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel, Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal. to preach it to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Yes, gospel is Jesus Christ. Injil adalah Yesus But Kristus. only this book Dan hanya kitab ini express gospel as everlasting gospel. yang menggambarkan Injil itu sebagai Injil yang kekal. Almost finished. Hampir selesai. Yes, one voice left of Jesus Satu Christ. seruan lagi dari Yesus Kristus. Yes, you see this one? Kita boleh lihat hal ini? Okay, let's remember the three angels message. Jadi mari kita ingat pekabaran 3 malaikat. Yes, as we see the first voice after creation, Ketika kita melihat seruan yang pertama setelah penciptaan, we can understand this voice related to the first angel's message. kita bisa melihat bahwa seruan malaikat yang pertama berhubungan dengan penciptaan. First angel's message concerning about creation. Seruan malaikat yang pertama berisi tentang penciptaan. What is the second angel's message? Bagaimana dengan seruan malaikat yang kedua? This is about the redemption, Itu mengenai penebusan started by the cross yang dimulai dengan peristiwa and salib finished by the judgment. dan akan diakhiri dengan penghakiman.
And what is the third angel's message? Bagaimana dengan pekabaran malaikat ketiga? This is the message about second coming. Ini adalah mengenai pekabaran kedatangan yang kedua kali. First angel, second angel, and third angel. We can hear the voice of Jesus Christ. Pekabaran yang pertama, pekabaran yang kedua, dan pekabaran yang ketiga kita bisa melihat seruan dari Yesus And also Kristus. every part only Jesus did 100%. Dan setiap bagian tersebut Yesuslah yang melakukannya. When God created this world, Ketika Yesus menjadikan dunia ini, when Jesus created this world, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, God never allowed men, Adam and Eve, do something from Tuhan- the creation. Tuhan tidak pernah mengizinkan manusia untuk melakukan sesuatu dalam penciptaan. Even our salvation, Bahkan dalam hal keselamatan kita, Jesus started only by himself. Yesuslah yang memulainya dengan dirinya. And also finish and second coming, Dan menyelesaikan dengan kedatangan yang kedua kali. Jesus will finish by himself. Dia akan menyelesaikannya dengan dirinya sendiri. Yeah, as we read the three angels' message, we have to see Jesus Christ. Dan ketika kita melihat pekabaran tiga malaikat, kita harus melihat Yesus Kristus. And this is the last message, last warning to the world. Ini adalah pekabaran terakhir bagi dunia, Jesus is coming soon. bahwa Yesus akan segera datang. He will finish this work. Dia akan segera menyelesaikan And he will pekerjaannya, bring his people to the heaven. membawa umat-umatnya ke surga. Also, we can see the two kingdoms in this figure. Dan kita bisa melihat ada dua kerajaan di dalam gambaran First, ini, the kingdom of grace. yaitu yang pertama kerajaan kasih karunia, Second, the kingdom of glory. sedangkan yang kedua adalah kerajaan kemuliaan. As you see, the kingdom of grace started by cross. Kita boleh lihat kerajaan kasih karunia dimulai dengan peristiwa salib, So will be continued until Jesus' second coming. dan ini akan terus berlanjut sampai peristiwa kedatangan Yesus. And the kingdom of glory will be started by the second coming of Jesus Christ. Kerajaan kemuliaan akan dimulai dengan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua kali. Okay, which kingdom we are now living? Kerajaan In- manakah kita sekarang ini hidup? Yes, we are living in the kingdom of grace, Ya, kita sementara hidup di kerajaan kasih karunia, waiting for the kingdom of glory. menunggu kerajaan kemuliaan itu. What's the meaning of the kingdom of grace? Apakah arti dari kerajaan kasih karunia? Yes, if we understand what's the meaning of the kingdom of grace, Jika kita mengerti arti dari kerajaan kasih karunia, we have to understand what is the cross. maka kita harus mengerti dengan benar juga mengenai salib. What happened on the cross? Apa yang terjadi di salib itu? What Jesus has done for us on the cross. Apa yang Yesus telah lakukan bagi kita? Actually, when Jesus come again to bring his people into the heaven, Ketika Yesus akan datang membawa umat-umatnya ke surga, only people who has the kingdom of grace will enter the kingdom of glory. hanya orang-orang yang memiliki kasih karunia yang dapat masuk ke dalam kemuliaan itu. Okay, so this evening, Dan malam ini, I want to remind ourselves once again. saya mau mengingatkan diri kita sekali lagi. Remember the disciples and also Israelite. Ingatlah akan murid-murid dan bangsa Israel. What was their failure? Apakah kegagalan mereka? Yes. They didn't understand what happened on the cross. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi di atas kayu salib itu. They didn't know about the kingdom of God. Mereka tidak mengerti apa kerajaan Allah. That's why after Jesus resurrected from the grave, Itulah sebabnya setelah Yesus bangkit dari dalam kubur, he came to his disciples. dia pergi kepada murid-muridnya. What did he do? Dan apa yang dia lakukan? What did he do? Apa yang dia lakukan? He opened the Bible once again. Dia membuka kitab suci sekali lagi. And he taught about the Bible, Dan dia mengajar tentang kitab suci itu. especially 27, Khususnya ayat yang ke-27 Luke chapter 24, verse 27. dalam Lukas 24 ayat 27. Beginning at Moses and all the prophet, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Yes, gospel is Jesus Christ himself. Injil adalah Yesus Kristus, dirinya sendiri. That's why Jesus explained with the Bible about himself. Jadi Yesus menjelaskan tentang dirinya. What he has done on the cross.
Apa yang dia telah lakukan di atas kayu salib? What happened on the cross? Apa yang terjadi di salib itu? And Luke chapter 24, verse 44 and 45. Dan dalam Lukas 24 ayat 44 dan 45. So once again, Sekali lagi, these are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me. inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Yes, maybe all Christians, many Christians, we may say, I know about Jesus Christ. Banyak orang Kristen yang bisa berkata, ya saya tahu tentang Yesus Kristus. But this evening, Tapi malam hari ini, I want to remind about Jesus Christ once again. saya mau mengingatkan kembali mengenai Yesus Kristus. Not only that, Bukan hanya itu saja. Acts chapter 1 verse 3, Dalam Kisah 1 ayat yang ketiga, during 40 days after he resurrected from the grave, selama 40 hari setelah Yesus bangkit, Jesus was together with his disciples. Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. And he's speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Dan dia berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. He teach about himself Dia mengajarkan tentang dirinya and kingdom of God. dan juga tentang kerajaan Allah. Because this understanding of cross, Karena pengertian tentang salib, understanding who is Jesus Christ, pengertian tentang siapa Yesus Kristus itu, understanding what is the kingdom of God, dan pengertian apakah itu kerajaan Allah, this is really important. sangatlah penting. That's why for 40 days, Jadi selama 40 hari, Jesus did his best Yesus melakukan yang terbaik, to teach again mengajari kembali about himself, mengenai dirinya about sendiri, the kingdom of God. mengenai kerajaan Allah. Okay, so look at, after the disciples understood this one, Setelah murid-murid mengerti hal tersebut, they confess like this. mereka mengakui dan berkata seperti ini, Did not our heart burn within us bukankah hati kita berkobar-kobar while he talked with us on the road? ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Yes. What happened on the cross? Apa yang terjadi di salib? Who is Jesus Christ? Siapakah Yesus Kristus? As we think about Jesus Christ, Ketika kita berpikir tentang Yesus Kristus, we have to focus on two parts. kita berfokus kepada dua bagian. He was perfect God. Dia adalah Allah yang sempurna, Also, he was perfect man. dia adalah manusia yang sempurna. Yes. So I want to maybe if I try to explain about this point detailedly, it will take long. Nah. I need much time. Kalau saya berusaha menjelaskan tentang hal ini, mungkin membutuhkan sedikit waktu lebih banyak. That's why let me explain briefly. Jadi Simply. izinkan saya menjelaskan secara singkat saja. So have you ever asked a question about it? Pernahkah saudara bertanya mengenai hal tersebut? Why Jesus came to this earth as a man? Mengapa Yesus datang ke dunia sebagai manusia? And he lived his life for 33.5 years. Dan dia menjalani kehidupan selama 33,5 tahun. Especially for 3.5 years after baptism and until he died on the cross. Khususnya 3,5 tahun setelah dia dibaptis. Why? What's the purpose of his life as a man on the earth? Apakah tujuan dari kehidupan kemanusiaannya di dunia ini? Yes, we can see the clear purpose of his life as a man on the earth. Ya, kita bisa menemukan tujuannya yang jelas. Okay, Exodus chapter 12. What is it? Exodus chapter 12 verse 2 and 6, Dalam Keluaran 12 ayat 2 dan 6, especially verse 3, khususnya ayat yang ketiga. speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th day of this month, every man shall take for himself a lamb. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. And also verse 5, Dan ayat yang kelima, your lamb shall be without blemish. anak dombamu itu harus tidak bercelah. A male of first year,
Now, verse 6, now you shall keep it until the 14th day of the same month. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. They have to choose a lamb for the Passover. Jadi mereka harus memilih domba jantan untuk hari raya Paskah mereka, The 10th day of the first month. yaitu pada tanggal 10 pada bulan itu. And they have to keep watch over for 3.5 days. Dan mereka harus memperhatikan domba itu selama 3 hari. There is blemish or light on this lamb. Apakah ada cacat celanya atau tidak? After that, if there is no blemish, Dan setelah tidak ada cacatnya, they can make the sacrifice with that lamb. mereka bisa mengorbankan domba itu For 3.5 years, selama 3,5 tahun. as a lamb of this world, Sebagai domba dunia ini, Jesus lived Yesus hidup righteous life kehidupan yang benar for us. untuk diri kita. Ellen White mentioned like this: Nyonya White berkata seperti ini, the law requires righteousness, hukum menuntut kebenaran, a righteous life, a perfect character. sebuah hidup benar, sebuah karakter sempurna. And this man has not to give. Dan manusia tidak bisa memberikannya. Also, he cannot meet the claims of God's holy law. Dan manusia tidak bisa memenuhi tuntutan kudus hukum Allah. But Christ, Tapi Kristus coming to the earth as man, datang ke dunia sebagai manusia, lived holy life, menghidupkan sebuah hidup yang kudus, and developed a perfect character. dan mengembangkan sebuah karakter yang sempurna. This he offers as a free gift to all who will receive them. Hal ini ia tawarkan sebagai pemberian yang gratis kepada semua manusia. His life stands for the life of man. Hidupnya adalah untuk hidup manusia. Then John chapter 3 verse 16. Yohanes 3 ayat 16. Yes, we can see another part of the cross. Kita bisa melihat bagian yang lain dari salib itu. Okay, this is the most famous Bible verse in the world. Ini adalah ayat Alkitab yang sangat terkenal di dunia. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. God is love. Allah adalah kasih. He wants to give us everlasting life. Dan dia mau memberikan hidup yang kekal. And to give us everlasting life, Dan untuk memberikan hidupnya yang kekal, he took one action by his love. dia melakukan tindakannya. What is God's action? Apakah tindakan Allah itu? Giving his son to the world. Memberikan anaknya kepada dunia. What's the meaning of giving his son to the world? Apa arti memberikan anaknya kepada dunia? It means Itu artinya just give to the world. hanya berikan kepada dunia. God didn't intend take back again. Allah tidak berencana untuk mengambilnya kembali. It means my son you have. Itu artinya anakku milikmu My sekarang. son is yours. Anakku milikmu. My son will be yours. Anakku akan menjadi milikmu. I gave my son to you. Aku memberikan anakku kepadamu. I will not take back again. Aku tidak akan mengambilnya kembali. This is one of the secret of cross. Ini adalah rahasia dari salib itu. How can God give his son to the world? Bagaimana Allah mengaruniakan anaknya kepada dunia. And what is faith? Dan apakah iman? God gave his son to the world for everlasting life. Allah memberikan anaknya untuk hidup yang kekal. To get everlasting life, Untuk memperoleh hidup yang kekal, we have to believe in God. kita harus percaya kepada Allah. What's the meaning of believing in God? Apa artinya percaya kepada Allah? Yes, faith or believing in God means Beriman atau percaya kepada Allah artinya response to God's action. merespons tindakan Allah tersebut. Yes, God took action by his love, Ya, Allah melakukan tindakannya berdasarkan kasihnya gave his son to the world. dengan memberikan anaknya kepada dunia. If you believe that, Jika kita percaya, you have to respond. You have to respond. You have to take the response to God's word, God's maka action. kita pun harus merespons tindakan Allah tersebut. What is that?
Dengan cara apa? God gave Jesus Christ to you. Allah memberikan Yesus Kristus kepada kita. Only one action you have to take, Maka hanya satu tindakan yang harus kita lakukan, receiving Jesus Christ. yaitu menerima Yesus Kristus. John chapter 1 verse 12. Yohanes 1 ayat 12. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yes. If you believe in God, Jika kamu percaya kepada Allah, you have to receive Christ. kamu harus menerima Kristus. And God will give the right to become children of God. Maka Allah pun akan memberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Ellen G. White explained about it Kutipan Nyonya White pun menjelaskan in the book of the Step to Christ. dalam buku Kebahagiaan Sejati. God gave Jesus Christ not only to live among men. Allah memberikan Yesus Kristus bukan hanya untuk hidup di antara manusia. God gave Jesus Christ not only to bear their sins. Allah memberikan Yesus Kristus bukan hanya untuk menanggung dosa-dosa mereka. God gave Jesus Christ not only die their sacrifice. Allah memberikan Yesus Kristus bukan hanya untuk mati sebagai korban mereka. But God gave Jesus Christ to the fallen race perfectly. Namun Allah memberikan Yesus Kristus kepada manusia yang telah jatuh secara sempurna. Yeah, I was saying also I saw many Christians Ya, saya bertemu dengan begitu banyak orang Kristen, when they focus on Jesus Christ and also the cross ketika mereka berfokus kepada Yesus Kristus dan salib, until here was that not only to live among men, to bear their sins and die their sacrifice. seringkali pengertian itu hanya sebatas tentang ya tidak hanya hidup di antara manusia, menanggung dosa mereka dan mati sebagai korban mereka. Yes, focus. Jesus came to this earth as a man. Hanya berfokus bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia. He lived among men. Dia hidup di antara manusia. He bear my sins. Oh, dia menanggung dosa saya. He died for me as a sacrifice. Dia mati sebagai korban penebus saya. We focus until here. Sering kita berfokus hanya But sampai many di times situ. we forgot Dan sering kali kita melupakan the next part. bagian selanjutnya. God gave Jesus Christ to the fallen race perfectly. Bahwa Allah memberikan Yesus Kristus kepada manusia yang telah jatuh secara sempurna. My son, I give to you. Anakku kuberikan kepadamu. You have. Milikmu. It's yours. Itu milikmu. By faith, you can receive my son. Dengan iman, kamu bisa menerima anakku. And also in the last part is written, Yeah. Jesus is not ashamed to call them brethren. Di kalimat terakhir dikatakan Yesus tidak malu untuk memanggil mereka sebagai saudaranya. Also, as we understand the cross, this is really, really great blessing. Ketika kita mengerti tentang salib, maka ini akan menjadi berkat bagi kita. Yes. Once again, the kingdom of grace started by the cross. Jadi sekali lagi kerajaan kasih karunia dimulai dengan peristiwa salib. 자, just with the shortly we think about the Jesus Christ as a man. Ya, kita secara singkat bisa berpikir bahwa Yesus hidup sebagai manusia Also about the cross, dan mengenai salib, God gave Jesus Christ to the world through cross. Allah memberikan anaknya melalui salib. There is one more thing what I want to think about together with you. Tetapi ada satu hal lagi yang saya ingin membawa kita untuk berpikir bersama-sama. Romans chapter 5 verse 8. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8. God demonstrated his own love toward us in that while we are still sinners, Christ died for us. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Actually, before I came to Indonesia, I didn't consider or I didn't know much about this point. Sebelum saya datang ke Indonesia, sebenarnya saya tidak begitu menaruh perhatian kepada bagian ini. But you know, in Indonesia, there are many Muslims. Tapi di Indonesia kita tahu begitu banyak Muslim. But when you approach to the Muslims, Dan ketika kita mendekati orang-orang Muslim, if we say Christ died for us, jika kita katakan Kristus mati bagi kita, they cannot accept us. maka mereka tidak bisa menerima diri kita. According to the Muslims, Karena menurut orang Muslim, God cannot die. Allah itu tidak bisa mati. The Bible says Namun Alkitab berkata, Christ died for us. Kristus mati bagi kita. There is a question for you. Ada pertanyaan untuk kalian semua. God can die or not? Allah bisa mati atau tidak? Can never die.
Allah tidak bisa mati. God cannot die. Allah tidak bisa mati. The Bible says Namun Alkitab berkata, Christ died for us. Kristus mati bagi kita. How can God die for us? Bagaimana caranya Kristus bisa This mati? is the one of the secret of the cross. Inilah salah satu rahasia dari salib itu. Yes, the first selected message, 301 page, Ya, dalam kutipan yang kita bisa lihat di layar, and it's written, tertulis humanity died, kemanusiaan mati, divinity did not die. keilahian tidak mati. Divinity cannot die. Keilahiannya tidak bisa mati, But humanity as a man, tapi kemanusiaannya, Jesus, Nazareth Jesus, he perfectly died. Yesus, orang Nazaret itu mati sepenuhnya. But John chapter 12 verse 24, Namun dalam Yohanes 12 ayat 24, was the divinity of Jesus Christ. apakah keilahian Yesus Kristus itu? Nothing happened Apakah tidak ada yang terjadi when Jesus died on the cross. ketika Yesus mati di atas kayu salib? Only his humanity died. Hanya kemanusiaannya saja yang mati? How about his divinity? Bagaimana dengan keilahiannya? If he decide to remain as a God, Jika ia, Yesus, menjaga dirinya tetap dengan posisi kealahannya, equal with God, sama seperti Allah, there is no hope our salvation. maka tidak ada harapan untuk keselamatan diri kita. On his divinity, Di dalam keilahiannya, something happened. sesuatu terjadi. So once again, divinity cannot die, Sekali lagi, keilahiannya itu tidak bisa mati, but something happened. tetapi sesuatu But terjadi we don't know padanya. clearly in this earth. Kita tidak tahu, kita tidak mengerti dengan jelas di dunia ini. Even in the heaven, Bahkan di surga pun, this cross will be the science and praise forever and ever. salib akan menjadi pengetahuan dan nyanyian kita selama-lamanya. Yeah, there is the one of the, how can I say, the hint about the death of the Christ. Namun ada sebuah petunjuk mengenai kematian Yesus Kristus. Jesus explained about his death through this Bible verse. Yesus menjelaskan kematiannya melalui ayat ini, John chapter 12 verse 24. yaitu Yohanes 12 ayat 24. Most assuredly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yes, if we plant the seed on the ground, Jika kita menanam sebuah biji di dalam tanah, yes, the later this seed, we cannot find this seed. And then we say this is mati. maka ketika biji itu bertumbuh, kita tidak bisa menemukan biji itu lagi. Dan kita katakan, oh bijinya sudah mati. But we can see from the seed have the many fruit. Tetapi kita bisa melihat bahwa dari biji tersebut menghasilkan buah-buah yang banyak. As we say, this seed fall into the ground, Ketika kita mengatakan biji itu jatuh ke dalam tanah, it die. itu artinya mati. But what is the reality? Tapi apakah kenyataannya? This seed really mati? Apakah biji itu betul-betul mati? Or he transferred his life and all the attribute to the fruit. Atau sebenarnya biji ini menyalurkan kehidupannya sepenuhnya kepada buah-buahnya? Yes, we can understand. Kita bisa mengerti. Even though we say this seed and grain of wheat mati, Walaupun kita bisa katakan bahwa biji gandum itu mati, reality is not mati. tapi kenyataannya yang sebenarnya tidak mati. He transferred all his life Melainkan biji ini menyalurkan kehidupannya to the fruit. kepada buah-buah yang dihasilkan. Yes, there is one of the hint about the divinity of Jesus Christ, what happened. Ada sebuah petunjuk mengenai peristiwa yang terjadi kepada keilahian Kristus. God cannot die. Allah tidak bisa mati. Even the death of Jesus Christ on the cross Bahkan kematian Yesus di atas kayu salib is second death. itu adalah mengenai kematian yang kedua. Second death means everlasting death. Kematian yang kedua adalah mengenai kematian yang kekal. Jesus took second death for us. Yesus mengambil kematian yang kedua untuk kita. That's why
when we don't need to take the second death because of Jesus Christ, Itulah sebabnya kita tidak perlu menerima kematian yang kedua oleh karena Yesus. because he took second death for us. Dialah yang sudah mengambil kematian kedua itu untuk kita. Second death means everlasting death. Ingat, kematian yang kedua adalah kematian yang kekal. As a God, he took second death for us. Sebagaimana Allah mengambil kematian yang kedua itu untuk How can kita, God die? bagaimana mungkin Allah There bisa is mati? only one way. There is only one way. Hanya ada satu caranya, There is giving his life, imparting his life to the people, to the fruit. yaitu memberikan, menyalurkan hidupnya kepada buah-buahnya. That's why Ellen G. White said in the book of Desire of Age, Dan Nyonya White pun menjelaskan dalam buku Kerinduan Segala Zaman, the divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. keilahian Kristus adalah jaminan orang percaya untuk hidup kekal. And then Christ took upon himself humanity and laid down his life a sacrifice that man, by becoming a partaker of the divine nature, might have eternal life. Kristus mengambil bagi dirinya kemanusiaan dan meletakkan hidupnya sebagai sebuah korban. Dan manusia dengan menjadi bagian, dengan mengambil bagian dari sifat keilahiannya, dimungkinkan untuk memiliki hidup kekal. Yes, Jesus became a man Ya, Kristus menjadi manusia to give us his life, untuk memberikan hidupnya, to distribute, to impart his life to the world. untuk memberikan, membagikan hidupnya kepada dunia. He himself became a man. Dia harus menjadi manusia. And then 1 Corinthians chapter 15 verse 20, Dalam 1 Korintus 15 ayat 20 about his resurrection, mengenai kebangkitannya, is written like this: tertulis seperti ini. Now Christ is risen from the dead and has become the first fruit of those who have fallen. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. He was a seed, Dia adalah biji itu, grain of wheat, biji gandum itu, but he died dan dia mati to give us his life, to transfer untuk his life, memberikan hidupnya, menyalurkan hidupnya itu, and became a man. dan dia pun menjadi And manusia, he resurrected as the first fruit of his serta death. dia bangkit sebagai yang sulung dari antara orang yang meninggal. Ellen G. White in the book of the Great Controversy Dalam buku Kemenangan Akhir, said, our Lord was raised from the dead on the third day, Tuhan kita telah bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, the first fruit of them that slept, sebagai buah yang sulung dari mereka yang telah meninggal, as a sample of all resurrected just. sebagai contoh dari setiap kebangkitan orang benar. When he resurrected from the grave, Ketika dia bangkit dari dalam kubur, he resurrected as a first fruit, dia bangkit sebagai buah yang sulung, as a sample of our life. sebagai contoh dari kebangkitan hidup kita nantinya. And not only that, Bukan hanya itu saja, Hebrews chapter 2 verse 11, dalam Ibrani 2 ayat yang ke-11, both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one, for which reason he is not ashamed to call them brethren. sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Resurrected from the grave, Jesus Christ. Bangkit dari kubur, yaitu Kristus, And also receiving everlasting life from Jesus Christ. dan menerima hidup yang kekal dari Kristus. They are all of one. Mereka semua berasal dari satu. And then Jesus is our first fruit. Yesus adalah buah sulung itu. And who received Jesus Christ, Dan semua yang menerima they will Kristus, be one of the fruits. mereka juga akan menjadi bagian dari buah And itu. even Jesus Christ Bahkan Yesus Kristus and sendiri. all the believers who received Jesus Christ, Dan setiap orang percaya yang menerima the Yesus life Kristus, came from the same source. hidup itu berasal dari sumber yang sama. And Jesus, it means the Bible says Jesus became our brother. Dan ini artinya Yesus menjadi saudara kita. Brother means Saudara artinya have same parents. memiliki orang tua yang sama. Our life came from the same source. Hidup kita berasal dari sumber yang sama. You know, Hebrews chapter 2 verse 17 Ibrani 2 ayat 17 also mention about Jesus Christ as like our brethren. menjelaskan bahwa Yesus sebagai saudara kita. And Ellen G. White
Dan kutipan Nyonya White pun Book of Desire Age, dalam buku Kerinduan Segala Zaman, Christ glorified is our brother. Kristus yang dimuliakan adalah saudara kita. You know, for disciples, Untuk murid-murid, after they learn about Jesus Christ and also cross and the kingdom of God, setelah mereka belajar mengenai Kristus, salib, dan juga kerajaan Allah, their heart burn hati mereka berkobar-kobar within them. di dalam diri mereka. After they understood this one, Setelah mereka mengerti hal ini, heaven become very special place for them. surga menjadi tempat yang istimewa bagi mereka. When they look upon heaven, Ketika mereka melihat ke langit, ke they surga, realize mereka menyadari there is Jesus Christ, ada Yesus Kristus, my brother, saudara saya, center of my salvation. contoh dari keselamatan diri saya. He is praying for me Dia sementara berdoa untuk saya in the presence of God. di hadapan Allah. And then he promised to me, Dan dia berjanji kepada I saya, will come again to bring you. aku akan datang kembali untuk membawamu. You are my brother. Kamu adalah saudaraku. And also, as a representative of human being, Dan sebagai perwakilan dari manusia, as a high priest of human beings, sebagai imam besar dari manusia, he is praying for dia his brother and sisters. berdoa untuk saudara-saudarinya. When disciples look upon the heaven, Ketika murid-murid memandang ke surga, they felt heaven is very close. mereka merasakan surga itu sangatlah dekat. There is Jesus Christ, Ada Yesus Kristus who eat together, yang makan bersama, who talk together, yang berbicara bersama, who work together, yang berjalan bersama, who slept together. yang tidur bersama. He is in heaven now Dia berada di surga sekarang as a high priest. sebagai imam besar. How about on the earth? Bagaimana dengan di bumi ini? They have another sense. Mereka memiliki sebuah pemikiran yang lainnya juga. First, Hebrews chapter 4, verse 15 and 16. Yang pertama dalam Ibrani 4 ayat 15 dan 16. Oh, I love this Bible verse. Saya sangat menyukai ayat ini. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all point tempted as we are, yet without sin. Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. He knows my all weaknesses Dia mengetahui segala kelemahan saya, because he experienced. karena dia telah mengalaminya. Now he's standing before God Dan sekarang dia berdiri di hadapan Allah as a high priest, sebagai imam besar. and he's praying for me, Dan dia berdoa bagi saya. and he claimed his righteousness. Dan dia menyatakan kebenarannya di hadapan Allah. When I understood what's the meaning of Jesus is my brother, Ketika saya mengerti arti bahwa Yesus adalah saudara saya, I couldn't stop my tears from saya tidak bisa my menghentikan eyes. air mata saya ini. Whenever I look at heaven, Setiap kali saya melihat ke surga, realized there is my brother. saya menyadari ada saudara saya di sana. And on the earth, Dan di bumi ini, the disciples, they realized murid-murid menyadari Christ in me. Kristus di dalam diri saya. Apostle Paul, Saul Paulus, he really understood well what is the dia gospel. sangat mengerti akan Injil itu. Galatians chapter 2, verse 20. Dalam Galatia 2 ayat 20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jesus Christ, my brother, now in heaven. Yesus yang adalah saudara saya sekarang berada di surga, But he knew that dan dia mengetahuinya Christ, bahwa Kristus, living God, Allah yang hidup, King, my Messiah and my Lord, Raja dan Mesias Tuhan saya, Son of God, Anak Allah, he lives in me. dia hidup di dalam diri saya. Actually, the resurrection of
the Jesus Christ, it means Kebangkitan Yesus Kristus artinya we can see the unity of the divinity of also humanity. kita bisa melihat persatuan antara keilahian dan kemanusiaan. Also, we have to realize Dan kita harus menyadari as we think about the faith, ketika kita memikirkan tentang if iman, we have the true faith in Jesus jika Christ, kita memiliki iman yang sejati di dalam Yesus Kristus, two things. maka dua hal. First, there is Jesus Christ in heaven. Yang pertama, di surga ada Yesus Kristus, My priest, yaitu imam besar saya, my brother, saudara saya, a sample of my salvation. dan contoh dari keselamatan And diri saya. second thing, Hal yang kedua, living Christ Kristus yang hidup, lives in me. hidup di dalam diri saya. And then the salvation of the process of the salvation is being united, the divinity and also humanity. Dan proses keselamatan adalah persatuan antara keilahian dan Oke. kemanusiaan. Let me share some of the Bible verse and also close this time. Mari saya bagikan beberapa ayat Alkitab dan setelah itu saya akan akhiri What's the waktu ini. kingdom of grace? Apakah kerajaan kasih karunia itu? Yes. As we have living Christ, Ketika kita memiliki Kristus yang hidup, living God, Allah yang hidup, my King, Raja saya, in my heart, di dalam hati saya, my heart will be kingdom of grace. maka hati saya akan menjadi kasih karunia. As we have Jesus Christ, Ketika kita memiliki Yesus Kristus, also we'll have absolute peace. kita akan memiliki kedamaian. Acts chapter 12 verse 6, Dalam Kisah 12 ayat yang ke-6, we can see the Peter. kita bisa melihat Petrus. When Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur, Bound with two chains between two soldiers, and the guard before the door were keeping the prison. di antara dua orang prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Next morning, he's going to be die. Besok pagi dia akan mati. But that night, Tapi malam itu he was sleeping. dia tidur. For him, Untuknya, die or live, hidup atau mati not important. tidaklah penting. Because already he have Christ. Karena dia sudah memiliki Kristus. And then he had absolute peace in his heart. Dan dia memiliki kedamaian yang sejati di dalam How dirinya. was Paul and Silas? Bagaimana dengan Paulus serta Silas In the jail, di penjara? and midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God. Di tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan bernyanyi. As we know the stories, even though the door of the prison door is broken, Kita tahu cerita ini bahwa pintu penjara saat itu terbuka, they never run away from the chair. tapi mereka tidak berusaha melarikan diri dari penjara Do itu. you know why? Tahukah alasannya? Already they have the kingdom of grace. Karena mereka sudah memiliki kerajaan kasih Whether karunia. they are in the jail, Entah mereka berada di dalam penjara out of jail, atau berada di luar they penjara, knew that there is Christ in me. mereka tahu bahwa ada Kristus di dalam diri saya. John chapter 5 verse 24. Yohanes 5 ayat 24 And then First John chapter 5 verse 12. dan 1 Yohanes 5 ayat 12. He who has the Son has life. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. That's why Revelation chapter 14 verse 13. Itu setelah Wahyu ayat 3. Even after three angels' message, Bahkan setelah pekabaran 3 malaikat, is written like this. tertulis seperti ini. Blessed are the dead who die in the Lord from now on. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Yes, says the Spirit, Sungguh kata roh, that they may rest from their labors and their works follow them. supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Yes, they have Christ. Mereka memiliki Kristus. It means they have life already. Itu artinya mereka sudah memiliki hidup itu. That's why they never afraid of death. Sehingga mereka tidak pernah takut akan kematian. That's why Apostle Paul said like this. Dan Rasul Paulus pun berkata seperti ini. Philippians chapter 1 verse 20 and 21. Filipi 1 ayat 20 dan 21. According to my honest expectation and hope that in nothing I shall be ashamed, but with all burdens as always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death.
Sebab dengan yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan, dan seterusnya. And Romans chapter 14 verse 8. Dan Roma 14 ayat 8. For if we live to the Lord. Sebab jika kita hidup untuk And Tuhan. if we die, Dan jika kita mati, we die to the Lord. kita mati untuk Tuhan. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. We have Christ. Kita memiliki Kristus, It means we have life. itu artinya kita memiliki Whether we kehidupan. die or not, Baik kita hidup atau mati, we have life. kita Baiklah, terima kasih kepada Pastor Nam yang telah membawakan firman pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam United Prayer, dan sebagaimana teman-teman ketahui pada sepanjang 100 hari ke depan kita juga tergabung di dalam program 100 hari berdoa, dan dalam sisi doa yang terakhir kita juga akan mendoakan dan fokus doa di dalam program 100 hari berdoa ini. Untuk itu kita persilahkan bagi 3 orang yang sudah ditunjuk. Ada Kak Adit Ratu. Halo. Halo, cek. Bisa dinyalakan videonya? Memang mesti so. Oke. Kak Nur sudah ada di sini? Yes. Oke. Dan Cynthia? Halo? Halo, Cynthia? Oh, ya. Oke. Kita akan segera masuk ke dalam United Prayer. Untuk itu, mari kita mengambil sikap berdoa masing-masing di tempat kita. Dan doa akan dimulai dari Kak Adit. Kita satukan hati dan tekad kita untuk bisa bersama-sama dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi ya Bapa. Tuhan, atas Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, kami ya Tuhan datang kepadamu ya Tuhan. Memohon ampun ya Tuhan atas dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Bapa, sengaja maupun tidak ya Tuhan, yang menyakiti Engkau ataupun orang di sekitar kami ya Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, dan bantu kami untuk bisa mengalahkannya dan kami bisa mendapatkan kemenangan seperti apa yang Kau selalu dapatkan ya Bapa. Bapa di surga, saat ini kami berkumpul ya Tuhan, bersatu hati ya Tuhan untuk memohon ya Tuhan. Yang pertama ya Tuhan, kami memohon untuk senior-senior misioneri yang menambahkan pasangan hidup ya Tuhan. Engkau lihat mereka ya Tuhan. Bantu mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memantaskan diri mereka untuk berkat itu ya Tuhan. Sehingga saat waktumu tiba ya Tuhan, mereka bisa mendapatkan partner yang baik, dan mereka bisa menjalani kehidupan ini, pelayananmu dan pekerjaanmu lebih giat dan lebih penuh dengan sukacita lagi ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa mohon ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga senior Afri Sagala ya Tuhan. Dalam pergumulan hidup mereka ya Tuhan, mereka menambahkan akan buah hati ya Tuhan. Engkau lihat usaha mereka ya Tuhan. Sama seperti yang telah kami dengarkan kesaksian tentang Hana ya Tuhan. Kiranya berkat yang Hana dapatkan bisa mendapat, keluarga ini juga bisa mendapatkannya ya Tuhan. Dan daripada semuanya itu, keluarga ini akan
menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar ya Tuhan, oleh karena kebahagiaan dan sukacita yang mereka rasakan dalam Engkau ya Bapa. Bapa di surga, berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Yeri Risakota dan pendeta-pendeta dan officer yang berada di conference Jakarta saat ini ya Tuhan. Mereka dalam keadaan sakit ya Tuhan. Engkau lihat mereka ya Tuhan. Berkati segala metode alat-alat yang digunakan untuk proses kesembuhan mereka ya Tuhan. Kami mengerti itu hanya alat ya Bapak, tapi kami sadar bahwa kesembuhan sumbernya hanya berasal daripada Engkau lihat ya Tuhan, kiranya ya Tuhan, mujizat-mujizat yang telah terjadi 2000 tahun lalu berlaku juga kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa merasakan berkat itu dan nama-Mu yang akan dimuliakan ya Bapak. Dan sekiranya ya Tuhan, hamba-Mu mohon berdoa untuk keluarga, orang-orang yang mereka kasihi, yang menjaga melindungi mereka selama pengobatan mereka ya Tuhan. Harapan, sukacita, biarlah menjadi beban mereka, sehingga mereka semangat dan penuh dengan harapan menjaga melindungi sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan-Mu yang berada di Pegunungan Bintang, Wagidam, Suminka, Tinibi, dan Okoyop, dan juga ya Tuhan sekolah-Mu SD Advent Bobotongo ya Tuhan. Kami mengerti ya Tuhan bahwa ini adalah pekerjaan-Mu ya Tuhan. Tapi sekiranya Engkau layakkan kami ya Tuhan, misioneri-misioneri yang ada di sana ya Tuhan. Engkau layakkan mereka untuk pekerjaan-Mu, kehadiran-Mu mereka sangat dibutuhkan ya Tuhan. Keamanan, kiranya penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, biarlah menjadi bagian daripada mereka ya Tuhan. Daripada semua itu ya Tuhan, banyak jiwa-jiwa akan datang kepadamu dan bersukacita dan memuliakan Engkau ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk semuanya ya Tuhan. Terima kasih untuk orang tua kami. Terima kasih untuk sahabat kami dan teman-teman kami. Dan terima kasih untuk orang-orang yang kami kasih. Dan terima kasih ya Tuhan untuk Yesus yang Engkau telah berikan kepada kami ya Tuhan. Doa ini akan dilanjutkan oleh Cynthia. Kami memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang baik. Pada saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami. Dengan segala kerendahan hati, kami datang kepadamu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan mendengar setiap kerinduan dan doa kami di malam hari ini. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami bersama-sama mendoakan seluruh misionaris, Angkatan 28 dan Angkatan 29, Angkatan 9 dan juga Angkatan ke-10 yang sekarang ada di ladang penginjilan. Tuhan telah asingkan mereka untuk menjadi pelayan Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan selalu memberkati mereka di ladang penginjilan mereka. Ya Tuhan, mungkin pada saat ini mereka begitu banyak pergumulan di ladang penginjilan mereka masing-masing. Mungkin mereka bergumul dalam masyarakat maupun tempat tinggal mereka. Maupun mereka saat ini mungkin sedang bergumul dalam pasangan partnership mereka. Kiranya Tuhan pulihkan mereka, berikan kekuatan, sebagaimana halnya Tuhan menyertai kami pada saat dulu. Tuhan akan menyertai juga mereka dan memberikan selalu semangat dan kekuatan kepada mereka. Bapa yang baik, kami saat ini juga berdoa untuk EPBC di masing-masing chapter. Tuhan, Kau mengetahui persiapan yang sudah kami siapkan bagi masing-masing chapter untuk kegiatan EPBC. Namun, Engkau mengetahui situasi yang terjadi pada saat ini. Wabah corona yang sementara sedang membuat bumi ini gentar, kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang baik bagi PBC yang akan dimulai nanti. Dan kami percaya segala persiapan dan kesiapan setiap chapter dan setiap panitia, Tuhan akan selalu memberikan kemurahan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kampus 1000 Missionaries yang tidak suatu kebetulan Tuhan izinkan ada 2 kampus di Indonesia, baik di Medan dan di Manado. Biarlah melalui kedua kampus ini banyak anak-anak muda yang boleh dilatih untuk menjadi seorang pemenang,
untuk menjadi seorang misionaris yang benar-benar memiliki hikmat dan mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak yang baik, kiranya Tuhan berkati kedua direktur dan juga para staf dan juga setiap donatur yang sudah berkomitmen dalam mensponsori kedua kampus ini dan juga seluruh pekerjaan Tuhan di Indonesia ini dalam pelayanan 1000 Missionary. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk seluruh senior misionaris yang ada di Indonesia. Tuhan, mungkin mereka sedang bergumul dalam pekerjaan, mungkin bergumul dalam perkuliahan mereka, mungkin mereka sedang bergumul dalam memiliki pasangan hidup. Tuhan, tolong kiranya Engkau bantu, kiranya Engkau dengar kerinduan hati kami semua misionaris Tuhan, agar kami boleh selalu juga berpandangan kepada Tuhan, dan terlebih Tuhan, spirit misionaris kami selalu membara dalam hati kami, walaupun kami sudah tidak lagi dalam ladang penginjilan, namun kami percaya spirit misionaris itu akan selalu ada dalam hati kami. Bapak yang baik, Engkau mengetahui juga dalam proyek AMI Tuhan, dalam Madison School, dan juga proyek wellness. Tuhan, kiranya melalui proyek ini, banyak jiwa-jiwa yang melihat betapa baiknya Engkau boleh selalu memberkati akan umat-umat Tuhan. Tuhan, kami tidak mempunyai banyak kekuatan serta dana, namun kami percaya karena itu adalah pekerjaan-Mu, kami percaya Tuhan yang akan campur tangan segala sesuatunya, baik apa yang dibutuhkan dalam kedua proyek ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk anniversary 1000 Missionaries Indonesia pada bulan Oktober nantinya Tuhan. Kau mengetahui bahwa kegiatan ini Tuhanlah yang akan dimuliakan. Dan biarlah segala yang sudah disiapkan oleh panitia dalam kegiatan ini, Tuhan kiranya campur tangan, terlebih setiap misionaris-misionaris yang akan hadir nantinya, kami boleh dikuatkan satu sama lain, dan spirit misionaris kami boleh kembali membara ya Tuhan. Terima kasih banyak atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan doa ini akan disambung oleh anak Tuhan, Nur Hayati Silalahi. Bapa kami yang di surga, saat ini kami datang menghampiri tata kasih karunia-Mu untuk menerima rahmat dan juga untuk mendapatkan pertolongan. Karena kami tahu kami punya imam besar yaitu Yesus Kristus yang turut merasakan kelemahan-kelemahan dan juga penderitaan kami. Bapa, pada saat ini kami memohon dengan segala kerendahan hati karena kami tahu tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu Bapa, tolong kami sebagai orang yang berdosa, agar kiranya kami boleh menghidupkan kehidupan, khususnya dari pola makan kami, bagaimana cara kami untuk makan, apa yang patut kami konsumsi untuk kami gunakan, kami masukkan ke dalam tubuh kami sebagai bait Roh Suci Tuhan. Engkau sudah mengajarkan kami Bapa, apa yang patut kami makan, apa yang patut kami minum. Untuk itu kami sebagai umat-umat Tuhan boleh menghidupkan apa yang sudah kami dengarkan. Bapa yang di surga, kami juga memohon dan berdoa kepadamu agar Engkau menolong kami, apa yang ada pada kami, apa yang ada pada tangan kami, dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, kami boleh gunakan itu sebagai sarana penginjilan, sebagaimana tongkat di tangan Musa boleh Tuhan pakai. Bapa, kami juga mau berdoa untuk saat ini di mana kami banyak menggunakan waktu diam di rumah. Tapi biarlah kiranya waktu yang kami miliki saat ini itu tidak kami gunakan dengan sia-sia, dengan melakukan kesenangan-kesenangan duniawi, tapi itu boleh kami gunakan sebagai kesempatan untuk lebih lagi menyelidiki firman Tuhan, bersekutu, berdoa, dan mempelajari akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kami boleh menyadari bahwa kesabaran Tuhan
itu merupakan kesempatan bagi kami untuk memperbaiki, mengikis karakter dan tabiat kami yang tidak baik. Bapa, kami juga memohon dan berdoa kepadamu, di antara umat-umat Tuhan, ada yang didiagnosa diserang oleh coronavirus. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberikan penyembuhan kepada mereka. Mari Bapa tolong, kami tidak memiliki kemampuan dan tidak memiliki kuasa, tapi kami memiliki imam di sorga yang turut merasakan segala penderitaan dan juga kelemahan-kelemahan kami. Biarlah kiranya kami boleh selalu menaruh pengharapan kepada Engkau saja ya Tuhan. Kami yang saat ini dalam keadaan sehat, biarlah kiranya kami boleh tetap menjaga tubuh kami untuk tetap sehat, dan kami semua menyerahkan kehidupan kami, hidup dan mati kami ada di tangan Tuhan. Sebagaimana firman pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan, biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, kami boleh menghidupkan kehidupan Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Dengar dan jawablah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak kepada 3 sahabat kita. Ada Kak Adit Ratu, Cynthia Turdip, dan Kak Nur Hayati Siralahi yang telah memimpin kita dalam United Prayer kita pada malam hari ini. Kepada Ketua Chapter AMI Jakarta, Pendeta Muda Andreas Sinaga untuk memimpin kita dalam chanting. Halo Bang Andreas. Ya, halo. Silakan chanting. Teman-teman, kita akan chanting. Sampai lagu. Ya. Kita akan chanting sampai lagu. Mulai. Ready for chanting. I'm missionary. The Lord calls me. What missionary? Halo coy. Duit dulu, pakai duit. Salah. Salah. Ketua chapter salah centingnya tuh. Kita belum. Ulang lagi. Woi, pelatihan lagi lo sana pelatihan lagi. Standar. Aduh salah. Bikin duit Bang, jangan lupa. Aduh. Oke. Duit, pakai duit. Balik ke field. Balik. Ini gara-gara jambur ini. Mute dulu, mood. Gara-gara jomblo mana ini. Lalu mikirin banyak cewek. Oke. Sengaja toh. Ya, biar Ngonijo fokus ke kita. Sengaja tuh. Lalu mikirin banyak. Kacau. Ya. Parah. Sudah. Putih. Ready for chanting. Missionary. Ulang. Terus jadi ketua chapter lo. Sini jelek. Berdiri 2000 kali. Sengaja toh, tes toh. Andreas. Ya. Sedikit. 2000 kali. Serius ya. Penting. Missionary. I'm missionary. Lord calls me. I can do it. I can do it. Once missionary.
Always visionary. Mas Randre. Dapat kutingan Terima kasih banyak pada pendeta muda Andrea Sinaga yang telah memimpin kalian chanting. Baiklah teman-teman, kami juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Revival AMI di hari ini yang telah dipimpin oleh AMI Chapter Jakarta. Dan sebagai informasi, kita akan masih mengikuti seri Revival Online besok hari Rabu yang akan dipimpin oleh AMI Chapter Jayapura dan pembicara oleh Pastor Cho Jamwon. Untuk itu, kami mengucapkan sekali lagi selamat malam. Once a missionary, always a missionary. Tuhan memberkati. Sampai jumpa besok. Sesi foto. Oke, teman-teman, kita bisa tenang dulu di tempat. Kita akan ambil gambar. Kita screenshot dulu. Silakan, Bang Ronald, bisa di... Oke, hitungan 3, kita akan ambil foto 3 kali. Hitungan 3, yang pertama 1, 2, 3. Foto yang kedua 1, 2, 3. Foto yang ketiga. Foto yang ketiga, sebentar. 3, 2, 1. Aduh. Bentar. 3, 2, 1. Moy, so imut, Moy. Oke. Untuk topik besok, Suara kelas siapa genetik. itu? Sampai ketemu besok, teman-teman. Moy, sholat dulu, sholat, Moy. Oke, selamat malam semua. Tuhan Bicara. Halo. Selamat malam semua. Terima kasih. malam. Tuhan memberkati semua. Pastor Alex. Apa kabar, Pastor Alex? Jomblo ini. Tunggu ada berapa orang ini ya? Tim Tunggu Tia. Apa kabar? Halo Olviana Londa. Manado foto dulu. Dengan masing-masing orang. Kampus Manado foto dulu boleh? Hitungan 3. 1, 2, 3. Terima kasih Manado. Kampus Manado kayak kondangan lihat tuh. Social distancing. 1 meter. 1 meter semua, ale. Jaga jarak dorang Terima kasih. Luar biasa. Siapa lagi yang belum? Ini apa kabar Sermeki? Jaga-jaga 1 meter orang, jangan kena virus corona lagi. Warga Amri Londa. Apa kabar? Iya. Menit dari Tuan. Malam dari Jayapura. Jago banget Pastor Sepi. Pri, besok Jayapura aman kan? Terima kasih semua. Jayapura aman kan Amri besok? Halo? Ya. Jayapura kapan Jayapura bikin apa? YPBC. Besok aman ya? Jayapura jangan sampai kayak Tunda dulu, masih lockdown. Iya, Bang Gilang udah keluar, Bang Gilang. Selamat malam semua, Tuhan berkati. Jangan lupa tim Hubut Tunggu kasih turun dari atas supaya dorang refreshing dengan dorang nggak stres, kasihan di atas. Oh, Bang Gilang. Bukan akan kasih Gilang on. Gary supaya bisa jemput pada orang. Gilang. Itu lagi live. Ini sudah Oi, hilang satu TikTok, persatu Oi. ini. Dia selalu hapus. Om yang ini.
Om yang